Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemahaman pribadi siswa. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu definisi pemahaman pribadi siswa. Perkenalkan, nama saya Salsabila akan mempresentasikan tentang pengertian pemahaman pribadi siswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemahaman adalah mengerti benar atau mengetahui menurut artikel. Pemahaman pribadi siswa adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan masalah-masalah yang ada pada siswa. Jadi, pemahaman pribadi siswa adalah mengerti benar atau mengetahui pribadi siswa, baik itu potensi dan juga masalah-masalah yang ada pada diri setiap siswa. Guru diharapkan mengetahui bagaimana sikap dan perilaku siswa, berlangsung proses belajar dan tujuan belajar itu sendiri. Adapun hal-hal yang harus dipahami pendidikan atau guru diantaranya yaitu 1. Identitas diri, yaitu sebagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan dirinya. 2. Kondisi jasmani dan kesehatan. 3. Kapasitas dan kecapaiannya. 4. Sikap, watak, dan minat. 5. Hobi mengisi waktu luang. 6. Kekurangan dan kelebihan. 7. Latar belakang siswa atau lingkungan tempat tinggal siswa. Dengan mengetahui dan memahami aspek di atas, guru dan pendidikan dapat menyiapkan dan menyampaikan pelajaran, tugas, dan latihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan tahap perkembangan siswa. B. Tujuan dan kegunaan pemahaman kepribadian siswa. Ada tujuan dan kegunaan pemahaman pribadi siswa diantaranya sebagai berikut. 1. Agar para pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi dengan baik. 2. Guru dapat menyiapkan dan menyampaikan pelajaran, tugas, dan latihan yang disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa. 3. Dapat menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu siswa. 4. Dapat menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu siswa. 5. Agar guru memiliki gambaran atau konsep tentang dirinya. C. Aspek-aspek yang dipahami dan teknik pemahaman. 1. Aspek-aspek yang dipahami ada aspek utama yaitu A. Aspek intelektual, yaitu aspek yang mencangkup kecerdasan, bakat, kecakapan, hasil belajar, dan kreativitas. B. Aspek sosial, yaitu aspek yang mencangkup hubungan peserta didik dan lingkungannya atau cara berinteraksi peserta didik dengan lingkungannya. Aspek sosial juga mencangkup latar belakang, yaitu keluarga siswa, status sosial siswa lainnya. C. Aspek bahasa, yaitu di mana keterampilan siswa dan bahasa seperti keterampilan dalam berbicara dengan orang lain yang ada di lingkungannya. D. Aspek emosi dan moral emosi, yaitu perpaduan perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi yang menimbulkan gejolak suasana batin. Sedangkan moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. E. Aspek psikomotor, yaitu hubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan dalam praktek mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotorik, itu yang berkaitan berorientasi pada reaksi-reaksi fisik atau keterampilan. Saya Hesti Nurismayanti akan menjelaskan tentang teknik-teknik pemahaman. Yang pertama yaitu teknik tes. Berikut ini teknik pemahaman siswa melalui tes. Yang pertama yaitu tes kecerdasan. Tingkat kecerdasan disebut juga dengan IQ. IQ bisa diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu jenius. Jenius merupakan siswa yang bisa berpikir cepat atau bisa berpikir lebih tanggap dibanding dengan siswa yang lain. Yang kedua yaitu normal. Siswa berpikir sama seperti murid atau seperti siswa lainnya yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu subnormal. Siswa di sini berpikirnya lebih lambat dibandingkan dengan siswa yang lain. Yang kedua yaitu tes bakat. Tes bakat di sini yaitu untuk menumbuhkan kompetensi seseorang di bidang tertentu. Jadi sekarang misalnya tes olahraga. Otomatis yang punya bakat di olahraga mereka akan senang atau mereka akan puas gitu dengan hasil tesnya. Jika memang tidak ada bakat di olahraga, mungkin bisa saja di bakat kesenian, misalnya tari atau ke alat musik. Yang ketiga yaitu tes hasil belajar.
Tujuan dari hasil tes belajar yaitu agar bisa membuat siswa atau muridnya mengetahui atau menumbuhkan pikirannya tentang materi yang telah diajarkan. Teknik tes hasil belajar ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Yang keempat yaitu tes kepribadian. Tujuannya agar kita sebagai pengajar bisa mengetahui kepribadian masing-masing siswa atau masing-masing murid. Karena tidak semua siswa, tidak semua murid, tidak semua orang mempunyai kepribadian yang sama. B. Teknik non-tes. Teknik non-tes adalah cara pengumpulan data yang tidak menggunakan alat-alat baku. Dengan demikian, tidak bersifat mengukur dan tidak diperbolehkan angka-angka sebagai hasil mengukur. Teknik ini hanya bersifat mendeskripsi atau memberikan gambaran. Berikut ini beberapa teknik pemahaman. 1. Observasi. Observasi atau pemahaman merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung perilaku-perilaku siswa. Ada dua macam observasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru, yaitu A. Observasi partisipatif adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya di mana si pengamat turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh teramat atau yang sedang diamati. Contohnya, guru mengamati tingkah laku siswa sambil ia mengajar. Kelebihan dari observasi ini tidak mengetahui bahwa mereka atau teramat sedang diamati sehingga perilakunya tetap wajar atau natural. Kelemahannya adalah distribusi perhatian dari pengamat sulit sekali mempaskan kepada dua hal sekaligus. B. Observasi non-partisipatif adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya di mana pengamat tidak turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan atau diamati. Contohnya, guru mengamati siswa yang berlatih dengan guru lain, sedangkan kelemahannya yaitu pengamatan yaitu teramat mengetahui bagaimana mereka sedang diamati sehingga perilaku mereka tidak wajar atau tidak natural. 2. Wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka. Pertanyaan diberikan secara lisan, jawabannya pun diterima secara lisan. Dalam teknik wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung yaitu wawancara yang pertanyaannya diberikan kepada responden dan meminta informasi tentang dirinya secara langsung. Wawancara tidak langsung yaitu wawancara yang pertanyaannya diberikan kepada responden atau orang yang diajak berwawancara dan meminta informasi tentang orang lain yang memiliki ikatan dengan dia atau melalui hubungan tertentu tidak langsung terhadap orang yang diwawancara. Perkenalkan, nama saya Widiani Cokomala. Saya akan mempresentasikan video materi selanjutnya, yaitu 3 angket. Angket juga ada yang bersifat langsung dan tidak bersifat langsung. Angket yang bersifat langsung adalah menanyakan diri. Respon yang tidak bersifat langsung adalah menanyakan orang lain yang ada hubungannya dengan respon. 4. Studi dokumenter. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang bersifat dokumen dan dokumen yang ada seperti dokumen hasil belajar atau presentasi siswa dalam latar belakang keluarga siswa. 5. Sismometri merupakan suatu alat teknik perkumpulan data
untuk mengetahui hubungan sosial di dalam suatu kelompok dalam kegiatan tersebut. Misalnya, seorang guru meminta siswa untuk menulis beberapa teman sekaligus pada sepotong kertas. 6. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri yang bersangkutan. Pemanfaatan teknik autobiografi ini tidak semua siswa menulis autobiografinya. 7. Studi kasus merupakan semacam penelitian terhadap seseorang atau beberapa siswa yang memiliki masalah. Misalnya, presentasi belajarnya rendah, tidak ada semangat, atau memiliki kurang baik, dan sebagainya. 8. Konferensi kasus dapat digunakan untuk meneliti siswa yang memiliki masalah atau yang akan diteliti. Saya Novita Febriani, saya akan mempresentasikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai penggunaan hasil pemahaman. Jadi, kita perlu adanya pengolahan dan pernyataan data yang berupa deskripsi yang nantinya kita akan melakukan analisis, kemudian kita akan menggabungkannya. Setelah itu, kita akan menarik kesimpulannya. Data-data yang digunakan untuk melengkapi keperluan siswa dalam hal pengembangan siswa, yaitu diantaranya ada pembimbing. Nah, apa sih pembimbing? Pembimbing itu adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswanya yang mengalami kesulitan dalam hal belajar. Langkah-langkah utama dalam pembimbing siswa yaitu ada 3 ya, diantaranya yang pertama ada diagnosis, yang kedua ada prognosis, dan yang ketiga ada treatment atau pelaksanaan. Yang pertama, diagnosis adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui jenis atau tingkat kesulitan yang dialami oleh siswanya. Yang meliputi apa? Meliputi yang pertama, gejala-gejala kesulitan siswa, yang kedua ada latar belakang gejala-gejala siswa, yang ketiga ada memadukan hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan siswa, yang keempat atau yang terakhir ada mengenai membuat kesimpulan. Yang kedua ada prognosis. Prognosis ini adalah perkiraan atau memperkirakan bantuan apa yang akan dilakukan oleh guru untuk membantu siswanya dalam mengamati kesulitannya. Kemudian yang ketiga ada treatment atau pelaksanaan. Adalah guru atau pembimbing mencoba memberikan teknik atau cara yang efisien dan efektif. Teknik pembimbing itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bimbingan individu, yang kedua ada bimbingan kelompok. Yang pertama, bimbingan individu. Bimbingan individu ini adalah bimbingan yang diberikan kepada siswa secara langsung, secara individu atau pribadi siswa sendiri. Yang kedua, ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang diberikan oleh siswa untuk setiap kelompok. Bimbingan kelompok ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bimbingan informatif, yang kedua ada bimbingan ajustif, dan yang ketiga ada bimbingan terapeutik. Nah, yang pertama ada bimbingan informatif, yaitu membantu siswa dengan cara memberikan informasi. Yang kedua ada bimbingan ajustif, yaitu membantu siswa melalui berbagai bentuk penyesuaian terhadap kegiatan kelompok. Dan yang ketiga ada bimbingan terapeutik, yaitu membantu siswa yang mengalami kesulitan yang mendalam. Yang kedua yaitu perencanaan dan penyempurnaan pengajaran. Sebelum melakukan pengajaran kepada siswa, sebaiknya kita menyusun atau menyempurnakan materi-materi apa yang akan kita ajarkan kepada siswa dengan berpacu kepada keadaan atau minat, kemampuan siswa, karena setiap individu siswa itu berbeda-beda, tidak semuanya sama.
Atau bisa saja guru melakukan sistem mentor. Atau nanti di kelas tuh kan ada yang pintar, ada yang belum pintar. Jadi bisa saja nanti yang pintar yang mengajarkan ke yang belum pintar. Jadi nggak semuanya guru harus menjelaskan langsung semuanya, tetapi bisa dari siswanya langsung yang mengajarkan kepada siswa yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.